Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Mari kita memuliakan Allah dalam ibadah di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ia yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia memperlihatkan keliruan sesama orang Yahudi. Maka terjadilah keliruan yang keras dan rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat kali supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan ibu anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat kali pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan ibu anggur kami. Sekarang waktu kami saudara-saudari dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan ibu anggur kami sudah dikatakan orang lain. Maka sangat marah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menemukan para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah menerima dari saudara-saudaramu. Lalu aku adakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kami justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak mendapat apa. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukanlah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah. Kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membunyakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula. Hapuskanlah hutang mereka yang dijual serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kembali. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka.
Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para hewan dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku bebas di batang bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dibebas Allah dari rumahnya dan hasil dari bayarnya. Demikianlah ia dibebaskan menjadi hamba. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Malinan. Malinan Sport. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Yang di luar semua sehat-sehat. Hari ini kita juga bersuka cita karena berkesempatan hadir bahkan membawakan lagu pujian untuk Tuhan Bapak Pendeta Romi. Beliau ini ditemukan tingkat di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga saat beliau mengambil studi doktoral di sana. Salam jumpa Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan sebut gereja itu tua kalau di dalam rumah masih ada tangisan karena ketidakadilan. Sekali lagi kita mau bilang, jangan sebut gereja itu kuat kalau di dalam rumah tangga atau keluarga kita masih ada tangisan karena ketidakadilan. Kenapa kita bilang begitu, Bapak Ibu saudara-saudari? Inilah yang dialami Nehemia. Inilah gambaran kehidupan Nehemia dengan rakyatnya kala itu. Di tengah usaha membangun tembok Yerusalem, Nehemia justru berhadapan dengan masalah yang lebih serius dari sekedar pembangunan fisik saat itu. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi kala itu, Bapak Ibu saudara-saudari? Nehemia berhadapan dengan umat Tuhan, dengan saudara-saudara mereka sendiri, di mana terjadi keretakan di dalam kehidupan umat Tuhan akibat ketidakadilan dan penindasan di antara saudara-saudara seiman. Satu dan yang lain sembah besar. Terjadi penindasan karena kehidupan mereka tidak lagi mengalami kasih persaudaraan yang utuh. Kisah Nehemia 5 ayat 1 sampai 13 mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan sosial dan kesetiaan kepada Allah. Bapak Ibu saudari, Nehemia adalah contoh yang baik tentang seorang pemimpin yang setia dan berani dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya. Dalam kepemimpinannya di tanah Yehuda sebagai seorang bupati, ia tidak mempergunakan kepemimpinannya
menguasai semena-mena. Tetapi justru kepemimpinan yang ia dapati saat itu yang ia miliki dan ia laksanakan, Bapak Ibu, ia mempergunakannya untuk mendengar. Begitu banyak persungutan rakyat yang muncul hanya karena praktek ketidakadilan ekonomi, politik, di antara sesama mereka sebagai kaum Yahudi. Golongan kaya pada waktu itu bangsawan dan pejabat, menindas kaum miskin dengan memaksa mereka menggadaikan tanah dan rumah, serta meminjam uang untuk membeli makanan dan sebagainya. Pada awal pasal ini, saya menyatakan bahwa para istri menjerit karena ketidakadilan yang dirasakan dalam rumah tangga mereka, di mana anak-anak mereka mesti dipaksa untuk bekerja sebagai budak agar mereka tidak mati kelaparan. Sungguh tragis, Bapak Ibu. Dengan marah Nehemia menentang ketidakadilan ini dan memaksa para pelanggar untuk segera menghentikan praktek-praktek yang tidak benar itu, supaya bertobat dan memperbaiki diri. Bahkan Bapak Ibu, pada pasal ini kita juga menemukan bahwa Nehemia tidak saja mendengar, tetapi ia merasakan. Nehemia tidak saja melihat, Nehemia tidak saja berbicara, melainkan dia masuk di dalamnya dan bertindak. Nehemia tidak saja melarang, dia tidak saja menghimbau, tetapi dia memberi diri menjadi teladan dengan tidak mengambil keuntungan dari rakyatnya. Bapak Ibu saudara-saudari, kemarahan dari Nehemia terhadap rakyatnya bukanlah kemarahan yang bersifat destruktif atau menghancurkan bangsanya sendiri, melainkan dalam marahnya itu, Bapak Ibu, ada ajaran, ada kepedulian, ada pemulihan tentang keadilan, tentang kesetiaan, tentang kasih, tentang hidup persaudaraan, tentang damai sejahtera yang mesti dimiliki secara adil, baik oleh para penguasa maupun rakyatnya saat itu. Nehemia tidak menginginkan rakyatnya hidup saling menindas seorang dengan yang lain, melainkan ada kerukunan hidup, supaya dengan kerukunan hidup yang tercipta itu berkat Allah ada di atasnya. Mendingan Mazmur 133. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita belajar satu kebenaran penting, bahwa gereja tidak akan pernah benar-benar kokoh, gereja tidak akan pernah benar-benar menjadi kuat kalau rumah tangga di dalamnya itu rapuh, kalau rumah tangga di dalam gereja itu retak, kalau rumah tangga dan keluarga yang membentuk gereja sedang persekutuan orang-orang percaya itu tercerai-berai, saling menikah satu dengan yang lain. Rumah tangga adalah wujud gereja terkecil yang hidup. Itulah sebabnya gereja Protestan mampu memberikan tema perenungan kita. Bahkan di sepanjang tahun ini, tema-tema pemberitaan gereja Protestan mampu memberikan aksentuasi pada eklesia domestika,
gereja rumah tangga, maka tema perenungan kita di pertengahan bulan April ini yaitu melakukan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Tema ini mengajak kita kembali kepada fondasi yang Tuhan kehendaki, yaitu rumah tangga Kristiani yang mesti dipenuhi dengan keadilan. Rumah tangga Kristiani yang harus sungguh-sungguh oleh karena kasih hidup di dalamnya. Rumah tangga Kristiani yang mesti hidup saling peduli, sekalipun makan bukan dari menu yang sempurna. Supaya apa? Supaya gereja menjadi kuat dan kesejahteraan bersama itu benar-benar terwujud bagi setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa gereja Protestan Maluku memberikan aksentuasi pada kehidupan rumah tangga Kristiani di saat ini? Sebab apa Bapak Ibu? Apalah artinya kita memiliki gedung gereja yang mewah dan megah? Apalah artinya kita mesti membangun lagi gedung-gedung gereja yang baru sebagai gedung yang representatif untuk menampung umat, sebagai sarana perjumpaan dengan Tuhan dalam kebaktian yang kita lakukan. Jika di dalamnya ada begitu banyak suara atau cerita umat yang tidak terdengar, yang belum terdengar, apa artinya organisasi gereja yang besar jika di dalamnya masih terjadi keretakan hidup dalam rumah tangga Kristiani? Apa artinya rumah tinggal yang serba mewah dengan segala harta kekayaan yang melimpah jika di dalamnya dihiasi dengan ratapan seorang istri, dengan cerita seorang suami, dengan ketidakadilan yang dialami anak-anak? Apa artinya semua itu jika kita terlihat berwibawa di luar rumah, sementara di dalam rumah sendiri kita merasa asing dan mengasingkan keluarga sendiri? Tidak ada lagi rasa saling menghargai antara suami istri, antara mama dan anak-anak, antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Banyak sekali praktek-praktek hidup rumah tangga dan keluarga yang harus kita perjuangkan secara bersama, baik selaku pelayan-pelayan di gereja maupun pelayan-pelayan dalam pemerintah. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari gunakan itu untuk mendengar suara mereka yang menangis sampai pagi ini. Mari pakai jabatan-jabatan itu bukan untuk menindas, bukan untuk membela jika orang itu dekat saja, tetapi mari pakai jabatan-jabatan itu untuk benar-benar menghadirkan kembali, menghidupkan kembali kasih dalam setiap keluarga di bumi dua lola, di bumi Lembu, di Tabel, di Tirol. Bapak Ibu saudara-saudari, mari belajar dari Nehemia. Dia adalah seorang pemimpin yang takut Tuhan, dan karena itu dia peduli. Dia peduli kepada rakyatnya, tetapi dia juga peduli kepada para penguasa. Oleh karena kepeduliannya, tadi kita bilang dia marah. Firman bilang Nehemia marah. Marah bukan berarti dia
suka, tapi marah karena dia peduli. Ia tidak saja mendengar, tetapi benar-benar dia melakukan aksi hidup yang nyata. Ia bertindak untuk memulihkan keadaan hidup yang begitu memprihatinkan, sehingga kehidupan bangsanya mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari, semangat Nehemia harus masuk dalam ruang lingkup kehidupan rumah tangga kita saat ini, supaya tidak ada lagi yang menjadi kaum yang menindas dan ditindas, melainkan semua orang yang hidup dalam suatu rumah ini saling menghargai, saling mendengar, saling menolong, saling membela, saling menghidupi satu terhadap yang lain. Tidak penting seberapa mewah rumah yang kita tinggal, yang terpenting adalah apakah damai ada di sana. Supaya tidak ada lagi rumah yang dipenuhi dengan karakter suami atau bapak yang cuma tahu minum minuman keras atau judi saat lagi sampai ke berbagi lain. Supaya tidak ada lagi rumah yang dipenuhi dengan karakter istri atau mama yang cuma tahu bermotor, yang cuma tahu ngomong, sehingga tidak ada lagi suasana hidup yang harmonis. Melainkan tetapi suami dan istri kembali menjadi partner hidup yang saling menghargai, saling menerima, saling mengisi dalam segala kekurangan dan kelebihan. Suami dan istri menjadi papa dan mama yang sama-sama mengabaikan kebiasaan buruk yang saling menyakiti, dan sebaliknya bersama-sama menciptakan situasi kehidupan rumah tangga yang harmoni, bahagia, dan penuh cinta kasih. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi rumah tangga yang dipenuhi dengan anak-anak yang suka berjalan sampai larut malam, yang sering tahu mana jam belajar, mana jam istirahat, yang sering tahu mana jam sekolah, mana jam bermain. Tidak ada lagi kenangan remaja yang mereka ciptakan. Tidak ada lagi caci maki yang menjadi kata-kata yang selalu mereka ucapkan sampai sapaan-sapaan hangat di kalangan mereka, bahkan terhadap orang tua di rumah maupun di lingkungan di mana mereka berada. Masa depan mereka tidak lagi suram. Sebab rumah tempat tinggal itu kini menjadi saksi bahwa di dalamnya ada keluarga yang terdiri dari bapak, mama, dan anak-anak yang mau hidup baru Tuhan, yang mau hidup baik sayang-sayang, yang mau hidup saling menegur bila ada kesalahan, dan cintalah yang menjadi pengikat dalam kehidupan rumah tangga Kristiani. Ada istilah bilang Bapak Ibu, hidup di zaman sekarang ini saya bisa bermodalkan cinta, tapi uang dan harta itu realita. Tetapi kebenarannya adalah seberapa banyaknya hartamu tidak akan menjamin tenangnya batinmu. Karena ketenangan batin oleh karena adanya cinta dan kasih sayang akan membawamu berjumpa dengan harapan-harapan baru, akan membawamu berjumpa dengan kekuatan dan damai sejahtera di sepanjang masa, ruang dan waktu. Harta adalah bonus dari Tuhan. Jika keluarga ini hidup tanpa Tuhan, sudah pasti itu akan berdampak bagi lingkungan di mana kita tinggal. Dan jika semua orang hidup mengutamakan satu dengan yang lain, tidak untuk mencari kepentingan diri sendiri atau keluarga sendiri atau kelompok sendiri,
gereja yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka jangan membiarkan harta atau menjadikan harta, kekayaan dan materi itu sebagai tolak ukur dan keberhasilan dan kebahagiaan dari rumah tangga dan keluarga kita. Dan kuatnya gereja itu berdiri. Sebab rumah tangga yang berhasil dan bahagia adalah mereka yang mau hidup dalam Tuhan. Rumah tangga yang hidup dalam Tuhan, kekayaan, kehormatan, kejayaan, kekuasaan akan menjadi kepunyaannya. Dan itu semua akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga yang hidup dalam Tuhan adalah mereka yang mau hidup saling menerima satu dengan yang lain, yang mau saling memulihkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti tembok Yerusalem tidak akan pernah berdiri kokoh jika rakyatnya saling menindas. Demikian juga keluarga tidak akan kuat jika anggotanya saling melukai. Gereja tidak akan maju dan berkembang, tidak akan menjadi berkat jika di dalamnya masih ada umat Tuhan yang hidup pilih-pilih kasih, yang hidup membangun gap satu dengan yang lain, yang hidup masih mengiri, yang hidup masih saling mendengki, saling tindas-menindas, yang hidup masih cari kaya dan kaya, miskin mencari miskin sendiri, yang hidup masih kuat cari yang kuat untuk menindas mereka yang lemah dalam berbagai dinamika kehidupan. Tapi ketika kasih, keadilan dan tanggung jawab ditegakkan, mulai dari fondasi yang paling kuat dan kokoh dari gereja itu yaitu rumah tangga, maka keluarga itu sendiri menjadi gereja kecil yang kokoh, dan dari situlah kesejahteraan bersama akan mengalir. Maka mari jadikan keluarga-keluarga kita sebagai mesbah doa, tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan siang dan malam, suka dan duka, kuat ataupun saat kita lemah. Supaya dalam berbagai musim kehidupan yang kita alami, kita saling menguatkan untuk mengupayakan hidup yang berdamai sejahtera. Mari kita membuka hati dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi untuk membentuk kembali rumah tangga kita akan menjadi tempat yang penuh keadilan, kasih, dan damai sejahtera. Mari kita pulang nanti, bukan hanya mendengar firman, tetapi membawa keputusan besar karena telah menerima firman Tuhan ini, untuk menjadikan keluarga-keluarga kita tempat di mana kasih Tuhan nyata dan kesejahteraan bersama-sama kita rasakan. Begitu pula juga bagi rekan-rekan angkatan muda cabang Irene. Jadikan cabang Irene sebagai rumah bersama, tempat saudara-saudari saling memperdayakan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang setia menuntut perjalanan hidup kita ini dan sampai selama-lamanya. Amin.